Kita beralih ke kabar lainnya. Kedatangan jenazah diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta, di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta disambut ratusan pelayat. Saat jenazah tiba di rumah duka, kerabat dan keluarga pun tak kuasa menahan tangis. Jenazah kemudian disemayamkan dan disolatkan di dalam rumah. Dan hari ini jenazah langsung dimakamkan di makam Sunan Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kepalanya mana? Oh, mutar. Ke utara. Tim Inafis gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jenazah diplomat Arya Daru Pangayunan yang tewas di Lakban. Belasan personil dari tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS memeriksa sejumlah titik kamera pengawas atau CCTV serta memasuki kamar korban yang sebelumnya masih terpasang garis polisi. Tim INAFIS juga mengumpulkan keterangan dari 5 saksi, diantaranya istri, rekan korban hingga penjaga kos. Tim INAFIS menyita sejumlah barang sebagai bukti forensik dari TKP. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Demikian. Sejauh ini sudah ada berapa saksi? Ya, sejauh ini yang kita saksi yang sudah periksa ya, ada 5 ya. Yang pertama yang penjaga, yang pertama kali memberitahukan kepada kita bahwa korban tidak bisa dihubungin ya. Kemudian karena penjaga ini takut, akhirnya penjaga ini membawa tetangganya untuk sebagai saksi, ya kan. Kemudian istri korban sudah, kemudian rekan korban sudah. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri kan kita. Untuk sementara hasil pemeriksaan istri sih ya memang dia punya sakit lah ya, cuma sakit ini aja GERD gitu, maksudnya sakit kolesterol aja sebenarnya kan. Tapi nanti kan kita akan satukan, akan kita padukan dengan hasil otopsi. Tim Inafis juga akan melihat autopsi dan rekam medis dari korban untuk memastikan penyebab kematian. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu bagaimana situasi terkini di tempat kejadian tewasnya diplomat Kemenlu yang kondisinya di Lakban? Kita akan tanyakan kepada rekan Hafsah Safira di Menteng, Jakarta Selatan. Silahkan Hafsah, ada informasi menarik apa dari Menteng, Jakarta Pusat ya ini tepatnya? Ya, Indi, Ferry dan juga pemirsa TV One, saat ini saya mengabarkan langsung dari tempat di mana Arya Daru yang merupakan diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini ditemukan tewas di kamar kosnya, tepatnya di kamar nomor 105. Dan memang teka-teki atas meninggalnya Arya Daru ini belum menemui titik terang. Hingga kini kepolisian masih terus mencari dan juga menyelidiki berbagai barang bukti dan juga saksi yang sudah disiapkan. Adapun dari temuan polisi sementara dari hasil visum fisiknya Arya tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan, kemudian juga
di dalam kamarnya tidak ada barang-barang hilang, sehingga terkait apakah ada dugaan perampokan ini masih belum bisa dipastikan. Selain daripada itu juga pemirsa, adapun dari pihak kepolisian menemukan temuan berupa sidik jari di lakban yang melilit kepala korban di saat ditemukan tewas. Selain daripada itu juga olah TKP maksud kami sudah dilakukan dari pihak kepolisian, kemudian Inafis dan juga Polda Metro Jaya, sehingga berbagai barang bukti juga sudah disimpan begitu, seperti adanya dompet, kemudian pakaian yang dipakai oleh korban, serta juga adanya obat-obatan yang mana ini merupakan obat sakit kepala dan juga obat lambung. Dan untuk situasi terkini di indekos di mana ditemukannya Arya ini tewas, terlihat sepi begitu, hanya beberapa aktivitas dari beberapa penghuni setempat yang beraktivitas sebagaimana biasanya. Namun memang jika kita melihat ke dalam ini masih sangat sepi, dan mengingat bahwa garis polisi ini terlihat tertempel di depan pintu kamarnya, tepatnya di 105. Selain daripada itu, Indi, Ferdi dan juga pemirsa, terkait pemeriksaan ini, Inafis memeriksa 2 buah CCTV, baik CCTV yang berada di luar indekos maupun yang di dalam, mengingat bahwa CCTV-nya memang sangat dekat dengan posisi kamar Arya. Namun dari informasi yang kami dapatkan tadi pagi, menurut warga setempat, ini CCTV yang berada di luar indekos ini tidak berfungsi alias mati, sehingga masih belum ada konfirmasi lebih lanjut bagaimana proses penyelidikan dikarenakan CCTV bagian luar ini tidak berfungsi. Selain daripada itu juga Inafis nantinya akan mengecek hasil otopsi yang dilakukan di RSCM dan juga rekam medis dari korban yakni Arya Daru. Selain daripada itu kami dapat informasikan juga pemirsa bahwa Arya Daru ini meninggal dengan keadaan terlilit lakban begitu, dengan kaki yang menekuk dan juga berada di atas kasurnya, posisi telentang dan ditutupi oleh selimut. Hal tersebut diketahui oleh penjaga kos pada pukul 8.30 pada hari Selasa, yang mana ini memang awalnya sang istri ini curiga dikarenakan Arya yang tidak dapat dihubungi sejak Selasa pagi, sehingga meminta tolong kepada penjaga untuk melihat langsung bagaimana keadaan Arya, dan saat itu Arya ditemukan tewas secara tidak wajar. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, Indi. Ya, Afsha, kami juga ingin memastikan kembali seberapa ketat akses untuk bisa masuk ke dalam kos-kosan itu. Karena tadi kami lihat di visual yang ditayangkan bahwa untuk masuk ke sana juga ada akses sistem yang cukup ketat begitu. Mungkin bisa digambarkan bagaimana? Ya, Ferdi, untuk situasi di kos ini sendiri memang cukup ketat begitu, juga mengingat bahwa tadi warga sempat mengatakan bahwa kos ini sedikit tertutup, dan terlihat bahwa untuk mengakses langsung atau masuk ke dalam pintu indekos ini diperlukan seperti adanya PIN, dan juga di kamarnya ini ada tab kartu yang memang dimiliki oleh setiap penghuni kos, sehingga jika kita bisa bicara begitu, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam kosan di Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22 ini, yang mana ini merupakan tempat Arya Daru tinggal saat memang bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari Direktorat Perlindungan WNI. Baik, terima kasih atas informasinya. Hafsah Safira mengabarkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, kematian tak wajar yang dialami oleh diplomat muda Arya Daru Pangayunan menggemparkan keluarga dan kerabat. Mereka ini tak menyangka Arya Daru meninggal dalam kondisi tragis, padahal semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat menyenangkan. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Jajaran karangan bunga dipajang di depan rumah diplomat muda
Mas, saya tidak pernah ketemu Daru itu nggak menyenangkan semua. Anaknya memang anteng ya, tapi kalau dia sudah cerita itu tuh saya ngeliatnya passionate banget ya, dia cerita segala macamnya. Jadi kenangan saya dengan Daru itu. Kandas sudah dinas Arya Daru yang akan dijadwalkan Juli mendatang ke Finlandia pun kepedihan jelas terpancar di mata keluarga. Almarhum meninggalkan istri dan 2 anak yang butuh kasih sayang seorang ayah. Tim TV One mengabarkan.